Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syatantra di mata kuliah Teknologi Informasi Vokasi UI. Kali ini kita akan membahas tentang HLOOKUP dan VLOOKUP. Baik, pada HLOOKUP VLOOKUP ini saya sudah menyediakan sebuah contoh kasus atau tabel, yaitu tabel data penggajian klinik sehat selalu. Nah, ini sebenarnya hanya contoh, jadi bukan sebenarnya ya. Saya ingin hanya memperlihatkan HLOOKUP dan VLOOKUP. HLOOKUP VLOOKUP itu sebenarnya sebuah data yang ada di tabel lain. Jadi kita akan merujuk ke tabel lain gitu ya untuk mengisi datanya. Contoh di sini misalkan di sini pendukungnya itu namanya tabel pendukung. Misalkan di sini juga nanti suatu saat jabatan ini diganti dengan golongan. Misalkan golongan 3A atau 3B, 1, 2 dan seterusnya, atau eselon-eselon ya. Kalau misalkan kalian masuk di instansi pemerintah seperti puskesmas ataupun RSUD atau RSU lainnya. Nah, di sini saya contohnya adalah jabatan. Sini misalkan jabatannya di sini ada 3, yaitu dokter, perawat, dan administrasi. Nah, untuk tunjangan ini sebenarnya ada soalnya. Misalkan nanti ini biasanya melihat dari status pernikahan. M ini maksudnya ini menikah, L itu lajang, dan M itu adalah menikah. Kemudian di sini yang kita masukkan adalah gaji pokok. Baik, rumus dari HLOOKUP dan VLOOKUP itu adalah kita harus sama dengan untuk mengisi formulanya, yaitu kita ketik VLOOKUP. Nah, seperti ini. Terus kemudian kurung buka. Nah, setelah kurung buka ini dia itu meminta lookup value. Maksudnya lookup value ini mana yang akan dinilai untuk gajinya tuh. Nah, kita seleksi di G6, yaitu jabatan. Kemudian setelah kita seleksi nilai yang akan diperiksa, kemudian titik koma. Nah, kita ini menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP itu adalah vertikal maksudnya. Di sini kan bisa dilihat ada 2 ya, tabel yang vertikal dan tabel horizontal. Nanti kita akan melihat yang HLOOKUP-nya atau horizontalnya. Di vertikal ini tabel array ini maksudnya area yang akan kita ambil datanya. Ini seleksi saja dari tabel ini jabatan dan gaji pokok. Kemudian setelah itu titik koma. Nah, setelah titik koma ini dia itu akan memberikan informasi kolom index number. Nah, di dalam kolom index number ini kita akan mengambil di kolom mana nih untuk menyamakan misalkan yang kita nilai. Di sini kita contohnya di jabatan. Jadi nilainya itu adalah gaji pokok. Jadi kita mengambil 2, angka 2 karena dia ada di kolom ke-2. Kemudian titik koma lagi. Nah, kita di sini ada true dan false. Maksudnya di sini kalau true itu dia fix gitu, dia data itu fix. Kalau false ini maksudnya dia hanya mencocokkan saja benar enggak gitu. Nah, kita menggunakan yang true. Baik, setelah ini tadi klik 2 kali ya di true ya.
lalu kita kurung tutup. Setelah itu kita enter. Nah, ini sudah, jadi dia itu menilai bahwa dokter itu gaji pokoknya adalah 5 juta. Ini mah hanya contoh saja. Sebenarnya aslinya dokter nggak segini. Ya, nggak apa-apa, ini contoh. Jadi dokter itu 5 juta. Baik. Setelah itu kita gunakan perawat, yang jabatannya perawat ini adalah HLOOKUP. Oke, kita tekan sama dengan untuk memasukkan formulanya, lalu kita ketikkan HLOOKUP, lalu kurung buka. Nah, di sini juga sama, antara HLOOKUP dan VLOOKUP dia bedanya hanya di horizontal dan vertikal saja. Di sini sama di G, karena di sini barisnya sudah 7, jadi G7. Kemudian titik koma. Nah, ini bedanya. Kalau HLOOKUP karena dia horizontal, kita menilainya yang bawah. Jadi titik koma. Kemudian di sini, nah ini bedanya, dia itu row atau baris. Jadi baris yang akan kita nilai atau yang akan kita ambil nilainya itu kita masukkan sini baris kedua, karena baris pertamanya adalah jabatan. Kemudian titik koma. Nah, ini true. Setelah itu kita tutup kurung dan tekan enter. Nah, kita lihat di sini perawat itu 3 juta, sudah benar. Baik. Setelah itu kalau kita mau nggak mau capek, kita bisa copy paste atau tarik ke bawah. Nah, baik. Jangan panik dulu. Ini adalah error. Errornya kenapa? Mari kita lihat. Nah, di sini errornya itu dia itu ke bawah untuk arraynya. Ada 2 jalan keluar. Yang pertama, kita tinggal ubah angka 2 ini menjadi 1. Nah, ini pasti masih error karena dia itu tidak bisa menilai apa sih dia gitu ya. 2 juta 3 juta ini apa sih sebenarnya gitu. Nah, dia itu nggak bisa menilai. Oke, solusinya adalah kita memasukkan, nah di sini kita bisa lihat ya, kalau di sini nggak kelihatan karena latar belakangnya hitam. Di sini kita lihat ada E20. Bisa saja kita geser ke atas, tapi baik, kita geser dulu ke atas dan kita berikan tanda dolar. Tanda dolar. Tanda dolarnya di sebelum huruf E. Kemudian tanda dolar lagi setelah huruf E. Lalu sebelum huruf H kita berikan tanda dolar juga. Tanda dolar lagi. Baik, seperti ini. Tanda dolar itu adalah mutlak. Jadi dia tidak akan berubah nilainya gitu. Walaupun kita tarik sampai ke bawah sekalipun, dia tidak akan berubah. Nah, ini arraynya sudah benar. Kemudian kita berikan juga di sini tanda dolar juga. Oh, tidak. Karena nilainya itu kan dia ini ya. Baik.
Coba kita tarik ke bawah. Atau bisa juga kita pakai yang atas. Sepertinya kita menggunakan VLOOKUP. Kalau kita tarik ke bawah semuanya, jadi kita menggunakan VLOOKUP semua, itu dia itu pas. Kenapa? Karena dia di kolom ya, di kolom seperti ini. Hanya saja kalau saya tambahkan satu lagi, misalkan saya tambahkan satu lagi di sini 4, misalkan di sini dokter. Nah, ini dia tidak bisa untuk menilainya. Jadi kita geser dahulu untuk arraynya, lalu tinggal di tanda dolar lagi. Baik, nah ini kalau tanda dolar ini dia tidak akan kemana-mana. Misalkan saya, oh ternyata ini sepertinya ada administrasi. Nah ini baik, dengan tanda dolar ini kita bisa mengcopy, jadi dia tuh mutlak, dia tidak akan berubah gitu. Coba saya copy paste. Ini ada sedikit error, tapi untuk VLOOKUP seperti ini. Baik, sampai di sini VLOOKUP sudah selesai. Jadi kesimpulannya kalau VLOOKUP itu adalah vertikal. Jadi yang tabel penilaiannya ada di sini gitu ya. Kemudian kalau HLOOKUP, misalkan di sini saya kasih HLOOKUP, baris yang kedua, lalu dia to true, maka di sini masih error ya. Ya, baik, untuk HLOOKUP yaitu dia sebenarnya ke bawah. Saya ulangi lagi yang ini. Ya, ini adalah HLOOKUP, kemudian ini VLOOKUP gitu ya. Ya, bedanya dia itu antara yang horizontal ini dan vertikal yang ini. Dia tergantung dari tabel pendukungnya. Baik, HLOOKUP dan VLOOKUP sampai di sini materinya. Untuk selanjutnya kita sudah masuk ke PowerPoint.
PowerPoint itu cuman sekali pertemuan ya. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada perbuatan kurang berkenan atau kata-kata yang kurang berkenan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.